Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Agung Nova Mahendra, Sarjana Kedokteran, Master of Science, merupakan salah satu dosen tetap di Departemen Farmakologi dan Terapi Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali. Saya merupakan alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan gelar Sarjana Kedokteran yang saya capai pada tahun 2008, serta lulus sebagai dokter umum pada tahun 2010. Saya kemudian lulus dengan gelar Master of Science dari program studi S2 Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis FKUGM pada tahun 2015, dengan peminatan utama farmakologi. Baik, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah dan topik kuliah yang saya ampu pada semester ini di Prodi Sarjana Keperawatan yang juga bernaung di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yang sejalan dengan riwayat pendidikan formal saya bidang farmakologi. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Mata kuliah wajib ini dijalankan dengan sistem blok yang melibatkan tim teaching yang didasari oleh RPS yang disusun secara bersama-sama dengan dosen pengampu lainnya. Mata kuliah keperawatan ini diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan beban studi sebesar 4 SKS, di mana farmakologi sistem perkemihan adalah salah satu topik yang diajarkan. Topik yang saya ampu ini mendukung terwujudnya lulusan yang unggul dengan kelebihan atau ciri khusus dalam bidang keperawatan pariwisata, sesuai dengan visi program studi keperawatan. Infeksi saluran kemih atau disingkat ISK adalah salah satu permasalahan terkait keperawatan pariwisata. Dengan farmakologi sistem perkemihan sebagai ilmu dasar dan memberikan asuhan keperawatan yang profesional di bidang ini. Kemampuan diharapkan dari lulusan yaitu: pertama, kemampuan menguasai ilmu keperawatan dan mengelola asuhan keperawatan profesional untuk meningkatkan kualitas hidup dan keselamatan klien. 2. Kemampuan menguasai keterampilan umum, meningkatkan keahlian profesional, serta membangun kapasitas kepemimpinan dan manajemen di bidang keperawatan. Dengan CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan konsep serta tren isu yang berkaitan dengan keperawatan dewasa di sistem perkemihan secara tepat. Dengan sub CPMK berupa: pertama adalah mampu menjelaskan faktor risiko, patofisiologi, tanda gejala, dan penata laksanaan, serta konsep asuhan keperawatan gangguan sistem perkemihan, serta mampu menjelaskan farmakologi dan penata laksanaan medis pada pasien dengan gangguan sistem perkemihan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran. Materi pembelajaran mencakup persepsi atau general review terkait sistem perkemihan, dan materi inti cakup definisi ISK, etiopatofisiologi, diagnosis, dan tata laksana secara farmakologi, serta edukasi kepada pasien yang terkait dengan asuhan keperawatan. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang diberikan disebut sebagai sistem blok, yang terdiri dari beberapa mata kuliah yang diampu oleh para dosen dengan latar belakang pendidikan nurse dan dokter, atau disebut sebagai tim teaching. Khusus untuk dokter yang menjadi dosen dalam mata kuliah ini adalah dosen yang memiliki bidang keahlian farmakologi dan patologi klinik. Perkuliahan dilakukan secara luring dalam kelas besar, melibatkan interaction berupa tanya jawab dan diskusi singkat intrakelas yang bersifat opsional, menggunakan literatur state of the art terkait topik ISK dengan feedback langsung yang disampaikan oleh dosen. Metode pembelajaran di luar kelas besar secara luring mencakup small group discussion atau SGD, berbasis kasus yang dilakukan dalam beberapa kelompok kecil sesuai pembagian yang ditentukan oleh prodi, dan dipandu oleh dosen fasilitator dari profesi nurse, serta pemberian penugasan terstruktur berbentuk student project atau SP, berupa penyusunan makalah ilmiah dalam bentuk tinjauan pustaka terkait topik mata kuliah. SP dipresentasikan dan dinilai kualitasnya oleh dosen pengampu SP. Kemudian selanjutnya mengenai sistem penilaian mata kuliah.
Sesuai dengan RPS, penilaian terhadap pemahaman materi di kelas dapat dinilai secara gross melalui tanya jawab dan kemampuan mahasiswa dalam menyusun summary yang dipandu oleh dosen. Penguasaan materi di blok ini dinilai secara kuantitatif. Penilaian kolaborasi objektif-subjektif berdasarkan kemampuan dan sikap mahasiswa dalam berdiskusi di forum SGD yang dinilai oleh dosen fasilitator berkualifikasi nurse, berupa aktivitas partisipatif case-based learning dengan bobot 25%, kualitas SP dan pemaparannya atau team-based method dengan bobot 30%, nilai kuis dengan bobot 5%, computer-based test atau CBT dengan bobot 25%, dan nilai praktikum di lab dengan bobot 15%. Berikutnya, saya akan menyajikan video pembelajaran di kelas luring dengan fokus pada topik farmakologi sistem perkemihan, subtopik infeksi saluran kemih, atau ISK atau urinary tract infection. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi adik-adik semua ya. Salam sejahtera, salam sejahtera dan salam sehat selalu semuanya. Om Swastiastu. Untuk adik-adik semua juga senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan adik-adik ya di sesi kuliah ya, kuliah farmakologi di sistem keperawatan gitu ya. Oke, untuk pagi hari ini ya saya perkenalkan diri kembali ya. Nama saya Dr. Agung Nova Mahendra, MSc dari Departemen Farmakologi dan Terapi. Untuk pagi hari ini saya ditugaskan untuk mengampu farmakologi pada sistem perkemihan. Nah, khususnya untuk subtopik penanganan urinary tract infection atau infeksi saluran kemih. Ya. Sebelum masuk, mungkin saya akan mereview lebih dulu ya adik-adik ya. Mempreview dulu apa saja yang menjadi nanti capaian pembelajarannya ya untuk topik kuliah hari ini. Ya. Yang pertama adalah ya, jadi saya turunkan dari RPS ya mata kuliah adik-adik ya. Yang pertama adalah adik-adik nanti diharapkan mampu ya di sini menjelaskan teori dan konsep serta tren isu yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan di bidang sistem perkemihan ya. Kemudian diturunkan lagi menjadi sub CPMK, ada CPMK sub CPMK 2 dan 3. Jadi adik-adik diharapkan nanti mampu menjelaskan ya. Pertama, faktor risiko, patofisiologi, tanda gejala dan penata laksanaan serta konsep ASKEP atau asuhan keperawatan gangguan sistem perkemihan. Kemudian untuk sub CPMK 3-nya mampu menjelaskan farmakologi dan penata laksanaan medis pada pasien dengan gangguan sistem perkemihan. Oke. Kita akan masuk ke sistem perkemihan atau juga disebut urinary system ya adik-adik ya. Ada yang tahu ya? Kalau secara fungsional atau struktural, unit terkecilnya apa? Untuk di ginjal. Boleh tunjuk tangannya? Siapa? Sebutkan nama boleh. Ayo, nggak usah malu-malu. Oke, siapa? Adik siapa namanya? Perkenalkan dokter, saya Meika. Untuk unit terkecil dari ginjal tersebut adalah nefron. Ya, benar sekali ya. Jadi nefron ya. Oke, kita masuk kepada urinary tract infection ya, atau yang namanya dikenal sebagai infeksi saluran kemih atau ISK ya. Nah, untuk ISK ini sendiri ya, klasifikasinya ada dua adik-adik ya. Ya, kalau kita lihat ya, jadi ada yang namanya uncomplicated dan yang complicated. Yang beda ya, yang menjadi pembeda di sini adalah ya, yang pertama untuk uncomplicated ini ya, dia tidak disertai gangguan abnormalitas struktural ya. Misal ada batu ya. Ada batu atau misalnya pasca dilakukan pembedahan urologi misalnya ya. Mungkin ada masalah-masalah lain misalnya ya. Dan juga tidak ada komorbiditas. Itu yang membedakan dengan yang complicated. Komorbiditas yang dimaksud apa saja? Yang dimaksud pertama adanya diabetes ya. Dan juga termasuk dianggap di sini kehamilan. Padahal sebenarnya kehamilan kan fisiologis ya. Umumnya ini terjadi pada wanita, adik-adik. Lebih banyak pada wanita. Ada yang bisa menebak mungkin? Kenapa pada wanita lebih sering? Siapa yang mau jawab? Silakan. Oh, tadi ada yang menyebut. Ada siapa namanya? Nama saya Anggun. Ada Anggun ya, silakan. Kenapa wanita lebih sering menurut saya? Karena saluran itu lebih pendek. Iya, jadi yang dimaksud tadi itu adalah sebenarnya uretra ya. Iya. Jadi saluran kemih bagian bawah ya, atau kita kenal yang nama lower urinary tract itu yang paling sering
terkena infeksi adalah bagian uretra dan juga sampai ke buli-buli atau vesika urinaria. Kita kenal sebagai nama sis ya. Jadi kalau ada radang di sana sistitis namanya ya. Nah, ini juga sering terjadi pada pasangan muda yang baru menikah. Oh, saking menyalanya gitu ya. Menyalawi gitu ya, saking menyalanya jadi apa? Ini infeksi malah karena kan saat mohon maaf ya, saat berhubungan badan itu terjadi pertukaran kuman. Iya, makanya setelah nanti kita diskusikan ya poin-poin edukasi pada pasien ini masuk di sini. Jadi bagaimana mendiagnosis? Nah, tadi sudah saya sampaikan ada 2 jenis. Yang menjadi fokus pada pagi hari ini adalah bagaimana kita menata laksana yang uncomplicated. Karena kasusnya lebih banyak dibandingkan yang complicated. Yang complicated ini biasanya perlu konsultasi adik-adik ya. Dengan misalnya ahli penyakit dalam atau ahli bedah urologi ya. SP urologi gitu ya. Nah, yang umum adalah di keduanya gejalanya mirip-mirip adik-adik sebenarnya ya. Yang tipikal, gejala yang utama itu adalah adanya urinary frequency. Ya. Jadi cukup sering dia akan nanti berkemih. Baru terisi sedikit, kandung kemihnya jadi pingin berkemih lagi gitu ya. Kemudian urgensi. Urgensi itu adanya sensasi berkemih itu nggak bisa ditahan gitu ya. Pokoknya harus gitu. Sekarang kalau ditahan mungkin nanti ada keluar sedikit gitu ya. Kemudian ada, nah ini sering nih, rasanya itu tidak nyaman ya, enek ya di daerah perut bagian bawah, suprapubis ya. Itu discomfort, dia tidak nyaman pasiennya dan saat berkemih itu rasanya tidak lampias ya, tidak lega gitu dan kemudian sering sekali rasanya itu seperti terbakar atau perih, nyeri ya, yang kita kenal dengan nama dysuria ya. Nah, ini tadi sudah dijawab. Sangat umum terjadi pada wanita karena uretranya pendek ya. Beda dengan laki-laki yang uretranya panjang dan ada berkeloknya gitu ya. Tetapi bisa terjadi pada laki-laki, bisa gitu ya. Cuman agak jarang, apalagi laki-laki itu di sirkumsisi, disunat. Kalau disunat ini juga sangat jarang adik-adik. Sehingga kalau terjadi ISK pada laki-laki yang di sirkumsisi, itu kita kenal juga sebagai UTI atau ISK yang complicated. Kemudian untuk diagnosis secara umum cuma pakai 2 gitu ya. Diagnosis klinis dan laboratoris. Klinis yang tadi, laboratorisnya terutama dengan menggunakan urinalisis ya. Kemudian tujuan pengobatannya apa nanti adik ya? Tujuan asuhan keperawatannya di sini adalah 1 ya. Biasanya pasien perlu peredaan gejala yang cepat. Karena nyeri tadi ya, nyeri, tidak nyaman, burning. Kemudian mencegah infeksinya meluas adik-adik ya. Dengan mencegah infeksi meluas ini kita bisa melindungi nefron dari kerusakan lebih lanjut akibat dari infeksi tersebut. Karena infeksi ini kan menimbulkan radang. Nah, perlu adik-adik ketahui, radang ini juga dapat menimbulkan proses yang nanti mempredisposisi terjadinya batu. Kalau sudah ada batu ini juga nanti akan menyebabkan kerusakan dari kandung kemih. Akibatnya kuman juga masuk lagi. Kuman masuk, batunya lebih besar. Jadi seperti siklus setan, lingkaran setan, siklus visiosus. Jadi berulang begitu adik-adik ya. Nah, lanjutannya adalah kalau sudah nefron rusak, ya, sini akan terjadi mekanisme pensinyalan yang kompleks kali adik-adik ya. Nanti akan terjadi yang namanya aktivasi sistem renin, angiotensin, aldosteron. Jadinya hipertensi lama-lama adik-adik. Ini yang menyebabkan kalau nanti adik-adik tidak heran ya kalau ada kok masih muda atau anak-anak kok sudah cuci darah ya, sudah hemodialisis gitu kan. Mungkin saja waktu dia kecil gitu ya, dia pernah mengalami infeksi. Ya, jadi rusaklah struktur ginjalnya. Kemudian terjadilah hipertensi, lama-lama terjadilah gagal ginjal kronik jadinya itu. Jadi kita akan meninjau ya, kemudian obat-obat apa saja yang digunakan untuk memanage tadi ya, menghilangkan gejala, mengeradikasi infeksi dan mencegah penyebaran infeksi sebagai tujuan terapeutik ya. Ya, kita harus tahu dulu ya, obatnya kerjanya di mana dengan memahami etiopatogenesisnya. Itu 1 ya. Kemudian yang kedua, apa saja yang diindikasikan. Ya, tergantung kasusnya, orang dewasa, anak-anak ya. Ini karena askepnya kalau dari adik-adik perawatan dewasa, jadi saya fokuskan yang dewasa saja. Yang anak-anak boleh dibaca, ya silahkan.
Kemudian yang poin berikutnya yang terakhir sini adalah bagaimana profil farmakologinya. Saya lebih fokuskan kepada cara kerja. Oke, untuk yang pertama, etiopatogenesisnya. Yang menyebabkan UTI atau ISK, ya, itu ada E. coli, ya. Kemudian ada dari genus Klebsiella, Proteus, Enterobacter, dan Enterococcus. Kalau adik-adik perhatikan ada enteronya. Ini kan dari usus ya adik-adik ya. Kenapa bisa ada di sana? Mungkin ya kayak tadi tuh higiennya kurang. Kemudian S. aureus juga ada. Nanti ada hasil penelitian dari tim kami ya di lab mengenai bahan alam yang dapat dijadikan obat di masa depan gitu ya. Sedang diteliti ya, nanti kami akan lanjutkan juga di penelitian berikutnya gitu ya. Jadi menarget pada S. aureus. S. aureus ini atau Staphylococcus aureus itu kan dari kulit adik-adik ya. Memang jarang menimbulkan ISK, tetapi kalau dia menimbulkan ISK, biasanya dampaknya signifikan. Ya, jadi berat sakitnya gitu ya. Jadi kita tangani gitu ya. Kita berdasarkan itu kita kembangkan bahan-bahan alam apa yang kira-kira berpotensi untuk dijadikan obat di masa depan. Karena antibiotik ini yang menjadi kekhawatiran selama ini resistensi ya adik-adik ya. Nah itu yang menjadi kekhawatiran. Oke. Kemudian infeksinya naik, menyebar kemana-mana. Nah kemudian yang langkah selanjutnya apa? Kita harus lihat lagi. Ini sudah masih simpel kah atau sudah complicated? Ya gitu ya. Tapi manajemennya umumnya sama adik-adik ya. Antibiotik dulu gitu ya. Karena udah jelas nih tandanya infeksi. Kemudian, nah bisa juga dari kateter. Ini sering di rumah sakit adik-adik ya. Oke, ini ada sumbernya dari jurnalnya. Adik-adik boleh akses di sini ya. Ini free access. Ya, yang diindikasikan apa saja? Biasanya yang broad spectrum adik-adik. Ya, generasi misalnya yang cephalosporin ya, yang ada cephा depannya itu, yang generasi 1, generasi 3 gitu ya. Kalau sumber terbaru sih generasi 1, nanti saya sampaikan ya. Nah, kemudian agen untuk yang uncomplicated UTI ya. Apa saja yang menjadi pilihan ya, pilihan. Nanti didiskusikan juga ya. Yang mana sih lini pertama itu. Nah, ini farmakologinya ya. Ini adalah gambaran skematik dari dinding sel bakteri penyebab UTI atau ISK ya. Jadi cukup tebal ya adik-adik dinding selnya ya. Nah, di sini ada namanya protein-protein ya. Normalnya dia harusnya cross link ya adik-adik. Nah, ini dia. Ya. Adanya hubungan antar segmen protein ya. Supaya strukturnya kuat ya. Normalnya ini difasilitasi cross linkingnya oleh namanya PBP. Obat-obat yang bekerja di sini biasanya punya cincin beta laktam. Ya, dia punya cincin beta laktam. Ini golongannya adalah penisilin generasi cephalosporin generasi 3 ya, misalnya ceftriaxone ya. Kemudian adanya cefixim ya. Ini cukup sering diresepkan sebagai obat anti UTI. Nah, kerjanya di sana dia. Nanti akibatnya apa? Akibatnya kan dinding selnya jadi bocor ya. Rusak dia bocor, isinya keluar lalu lingkungan luar masuk. Jadi sifatnya ini bakteri sidal. Kemudian untuk amoxicillin clavulanic acid secara prinsip sama ya atau serupa. Hanya ada tambahan di sini namanya asam clavulanat adik-adik ya. Apa sih asam clavulanat ya? Asam clavulanat itu adalah penghambat enzim beta laktamase. Ini yang menghasilkan bakteri adik-adik. Ya, yang menghasilkan bakteri. Karena bakterinya itu sudah belajar ya bahwa obatnya itu ada cincin beta laktamnya. Bakteri mengembangkan mekanisme resistensi dengan cara merusak cincin beta laktam tadi melalui enzim beta laktamase. Amoxicillin saja diberikan tentu tidak akan efektif. Jadi harus digabungkan ya. Amoxicillin dan asam ya clavulanat atau clavulanic acid. Gitu ya. Saya nggak nyebut mereknya, ini cukup banyak juga ada ya, umum ditemukan. Jadi dia kerjanya sinergis di dua tempat. Satu menghambat di PBP sehingga terjadinya kegagalan cross linking, kemudian merusak dinding sel, menimbulkan kematian pada sel bakteri, dan dia menghambat yang namanya degradasi cincin beta laktam melalui inhibisi terhadap beta
laktamase. Jadi kerjanya di dua tempat. Kemudian gentamisin. Nah, gentamisin ini kontroversial adik-adik. Bisa diberikan ya dengan beberapa catatan, ya, beberapa catatan. Mengingat gentamisin ini adalah salah satu obat yang terkenal di bidang farmakologi bersifat toksik terhadap saluran perkemihan, ya, terutama ginjal adik-adik ya. Cara kerjanya gimana? Kalau ini agak unik adik-adik ya, berbeda dengan yang tadi. Ini karena dia golongan aminoglikosida, ya, dia punya efek ke sini ya. Jadi dia ditransport secara oksigen dependent, sehingga tidak efektif untuk bakteri anaerob. Nah, bakteri-bakteri anaerob karena kan menggunakan mekanisme dependent oksigen. Kalau bakterinya aerob baru gitu ya, baru dia efektif. Kalau sudah masuk ke dalam sel, nah ini dia ya. Jadi dia bekerja berikatan pada ribosom ya, ribosom dari bakteri namanya subunit ribosom 30S. Akibatnya apa? Hambatan sintesis protein. Jadi bakteri nggak bisa melakukan fungsi fisiologis rutinnya ya. Kemudian diduga, ini masih dugaan ya, punya efek juga bakterisidal melalui akumulasi dari protein-protein nanti di sini ya. Ini dia. Sama akumulasi radikal bebas gitu ya. Nah, ini dia masuk di sini dia. Ya, dari sekian banyak obat yang dapat merusak homeostasis ginjal gitu ya. Antibiotik adalah salah satunya. Gitu. Tapi juga bisa diberikan. Jadi ada sedikit paradoks ini adik-adik. Nah, ini obat yang lain misalnya ya, aminoglycoside itu gentamisin tadi ya, amphotericin B ini obat jamur adik-adik ya, dan sebagainya. Ada antivirus yang vir-vir ya. Kemudian nah ini sering nih, nanti kita bahas di kuliah selanjutnya ya adik-adik ya. Ada antiinflamasi non steroid juga. Nah, ini juga dapat merusak ginjal adik-adik ya. Oke, di aspek pengembangan ilmu ya, yang sudah kami lakukan di departemen gitu ya adik-adik, itu kami meneliti gitu ya, bahan alam apa kira-kira gitu yang sebelumnya menjadi tanda kutip limbah gitu ya, walaupun tidak bisa kita bilang limbah sepenuhnya ya, karena kami percaya bahwa apa yang diciptakan Tuhan itu ada manfaatnya. Yang kita katakan limbah pun pasti ada manfaatnya gitu. Kemudian kami melihat ya, kami ekstraksi ini pakai buah naga yang merah adik-adik, yang disebut pitaya nama lainnya ya, atau dragon fruit. Kulitnya kami ekstraksi, kemudian kami ujikan ke salah satu penyebab dari infeksi saluran kemih, yaitu Staphylococcus aureus yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, kemudian dari hasil pengujian dan analisis ya, ditemukan bahwa hasilnya menggembirakan adik-adik. Kalau dibandingkan, nah ini kalau antibiotik kontrolnya vancomycin yang kuat adik-adik ya, yang sudah oke banget ininya, efektivitasnya gitu ya. Kalau vancomycin itu sampai 19 ya daya hambatnya, 19 mm kalau diukur. Ini bisa sampai 12,5 gitu ya. Berarti sangat menjanjikan gitu ya untuk dikembangkan menjadi sumber antibiotik di masa depan untuk gangguan saluran perkemihan. Kemudian aspek lainnya adalah di pengembangan keilmuan. Nah, ini juga riset yang kalau ini sudah memenangkan ini National Award di Kolegium Anti-Aging Medicine Indonesia. Pemberian ubi ungu ini ya, kalau ini agak sedikit beda sedikit ya, tapi juga saya duga punya potensi melindungi ginjal pada kondisi infeksi, karena kalau infeksi pada ginjal itu kan radang ya Dede ya, ada radang, berarti kemungkinan besar juga ada stres sedatif, dan tidak menutup kemungkinan ada stres yang lain lagi dari selulernya sendiri. Lalu saya lihat markernya ini salah satu marker stres sedatif pada ginjal. Nah, ternyata ada tren bahwa dia mampu menurunkan stres tersebut. Nah, berarti oke. Dan saya buat review dari banyak studi ini yang terbit tahun kemarin ya, pertengahan tahun kemarin, itu saya dapatkan bahwa ada banyak mekanisme. Jadi bahan-bahan alam kita itu sangat potensial adik-adik ya. Kalau saya pikir begini adik-adik, atau nanti kalau dikaitkan dengan asuhan keperawatan ya, jadi kita tidak cukup hanya mungkin belajar di bidang, oh ya obatnya ini, tapi kita harus tahu juga pengembangannya apa gitu ya adik-adik. Mungkin nanti kelak bisa, saya harapannya ya bisa diintegrasikan gitu ya. Mungkin apakah di manajemen gizinya ya kita atur asupan pasien, kan lebih baik makan yang sesuatu bernilai terapeutik ketimbang kita menjadikan obat itu seperti makanan gitu ya.
Iya, malah lebih banyak mungkin efek sampingnya nanti. Kita tidak harapkan. Tapi bukan berarti saya bilang obat jelek, tidak. Obat itu juga pasti ada tempatnya. Pada kasus apa dia ada tempatnya, pasti ada indikasi yang jelas. Dan kita harus tahu itu ya, sebagai nanti calon-calon tenaga kesehatan yang profesional ya ke depannya ya. Oke, ya. Itu adalah akhir dari perkuliahan. Kemudian diskusikan singkat saja di dalam kelas ya, secara mini discussion. Sampai sini ya, silakan adik-adik membagi dirinya ya. Terima kasih, sampai bertemu nanti di sesi diskusi tanya jawab dan nanti di summarizing di akhir topik kuliah ini ya. Silakan adik-adik. Silakan ya, karena sudah selesai waktu diskusi singkatnya ya. Kelompok yang pertama akan presentasikan hasilnya adalah kelompok 2. Nah, kelompok 2. Oke, boleh tepuk tangan. Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Meika. Di sini selaku perwakilan kelompok 2 ingin menyampaikan jawaban dari kelompok kami. Untuk yang pertama, penyebab tersering dari ISK atau UTI itu adalah bakteri E. coli. Lalu untuk jawaban yang kedua, agen pertama untuk ISK itu adalah nitrofuratoin, dan yang ketiga itu untuk edukasi terkait dengan ISK itu tentunya yang pertama kita menganjurkan dari pasien untuk konsumsi antibiotik secara teratur dan juga sampai habis, dan tentunya untuk edukasi terkait dengan kebersihan dari alat kelaminnya. Mungkin sekian dari jawaban kelompok 2. Terima kasih. Oke, kita menyimpulkan bersama ya. Oke, klasifikasi UTI ada berapa? Ada 2 ya. Ada yang complicated dan ya betul. Bedanya nanti direview lagi ya. Kemudian berikutnya yang uncomplicated UTI itu bedanya dengan yang complicated, bahwa yang complicated tidak ada gangguan struktural atau komorbid kayak diabetes, pregnancy, riwayat pembedahan urologi dan sebagainya. Batu lagi satu ya, batu saluran kemih. Kemudian tanda gejala yang umum apa? Apa tadi? Nyeri ya, nyeri berkemih, ada frekuensi, urgensi, betul ya, itu juga ya. Dan ada rasa tidak nyaman di suprapubik. Oke. Untuk terapi utama UTI tadi sudah ya, antibiotik yang khusus biasanya saluran kemih ya, itu nitrofuratoin pilihan utamanya. Baru yang tadi ya teman-teman yang lainnya dengan melihat pertimbangan klinis dan profil farmakologisnya. Kemudian selanjutnya adalah antibiotik, perlu diingat beberapa dia sifatnya toksik terhadap ginjal ya, renotoksik dia. Serta untuk edukasi pasien terutama minum antibiotik sesuai anjuran ya. Umumnya setelah makan ya Dede ya. Dan harus sampai habis, dan juga personal hygiene-nya harus baik ya, agar jangan sampai terjadi juga UTI itu dia sifatnya berulang. Oke, adik-adik ada pertanyaan kiranya? Boleh silakan kalau ada yang belum jelas mungkin terkait materi hari ini. Boleh? Silakan kalau ada. Pas? Oke, mudah-mudahan ini ya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dimengerti ya. Oke, karena sudah di akhir ya, saya akhiri untuk topik ini ya. Sampai bertemu di sesi-sesi akademik selanjutnya ya. Salam sehat semuanya adik-adik ya. Semoga kuliahnya bermanfaat ya. Terima kasih semuanya. Baik, demikian pengenalan mengenai mata kuliah dan video pembelajaran luring mengenai farmakologi sistem perkemihan subtropik infeksi saluran kemih ini saya sajikan. Semoga bermanfaat bagi segenap pemirsanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Om Shanti 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua.